aku Rafca. So, di video kali ini aku akan bikin makeup for beginner tutorial atau beginner makeup kit semacam itu. Jadi ini kayak makeup buat orang yang masih pemula dalam makeup atau orang yang masih belajar dalam makeup. Dan di akhir video aku akan membuat sebuah kejutan. Jadi kalian harus banget nonton video ini sampai akhir biar kalian tahu kejutan apa yang aku buat untuk kalian. So, kita mulai langsung ke tutorialnya aja. Untuk memulai makeup itu usahakan memakai pelembab terlebih dahulu biar makeup kalian juga bisa tahan lama dan nyatu di muka kalian gitu. Ini adalah Wardah Lightening Day Cream. Buat pemula sih aku rekomendasiin buat pakai pelembab-pelembab yang cocok di kalian, kayak yang biasa kalian pakai sehari-hari. Nah, itu boleh jadi makeup base kalian gitu, nggak mesti harus primer gitu. Biasanya sih kalau aku pakai pelembab itu ditotol-totolin dulu kayak gini, baru aku ratain. Selanjutnya setelah pelembab kita pakai semacam foundation, atau kamu bisa pakai BB cream, CC cream, atau BB cushion. Jadi sih kalau untuk makeup brush sekalipun kayaknya aku lebih seneng pakai yang Laneige BB cushion ini. Kalau untuk BB cream aku rekomendasiin Wardah yang kayak gini. Atau kalian bisa nyobain BB cushionnya Maybelline, itu juga bagus. Aku ratain ke seluruh muka. Kalau aku sih makanya sekarang tuh lebih ke totol-totolin dulu, baru nanti setelah itu aku ratain ke seluruh muka. Oke, ini aku udah pakai BB cushion. Aku saranin kalau kalian yang mukanya udah mulus, maksudnya yang kayak nggak jerawatan, kayaknya bagusnya kamu pakai BB cushion aja atau pakai foundation yang liquid. Tapi kalau kalian agak jerawat dan harus high coverage, itu aku saranin kamu pakai yang LT Pro ini, yang smooth corrector cream condition ini. Ini coveragenya tuh tinggi banget kalau menurut aku, dan hasilnya itu nggak cracky gitu, nggak cakey gitu loh, nggak yang pecah-pecah. Tapi kalian harus pakai pelembab dulu sebelumnya biar nyatu sama kalian kan. Aku akan beralih ke alis. Kalian yang sering nonton video aku pasti kalian udah bosen banget ngelihat ini pensil alis. Oke, tada, get to the house as always. So, buat alis tuh biasanya kalau buat beginner sih ya, kalau aku pribadi aja aku jarang pakai brush. Jadi kayak aku pakai tangan aku sendiri aja, gini-gini, kayak arah alis aku kemana, terus kayak gini kan, kayak kamu tau kan kalau ini alisku tuh membentuk sendiri gitu. Jadi kayak memperjelas bingkainya aja. Sini, bikin bingkai. Oke, kelihatan nggak? Gitu kan, kelihatan. Terus bikin juga di sini, bikin gini, tada. Terus baru diarsir-arsir ke depan gitu. Oke, ini dia bingkai alisnya. Kayak usahain kalian gak nekan pensil alisnya ketika kalian bikin bingkai, karena itu juga mempengaruhi bentuk alis kalian. Jadi kayak terlalu tebal atau terlalu tipis itu tergantung dari penekanan kalian di pensil alisnya. Ini aku udah bikin ininya, udah bikin bingkainya. Sekarang aku bakal ngisi dari ujung dulu ya. Kalian nggak terlalu butuh brush buat alis dulu, karena di sini kalian bisa arsir sendiri pakai tangan kalian, malah lebih bagus dan lebih nyatu ke kulit. Kalau untuk memulai makeup itu memang susah banget di bagian alis. Bikin alis rapi yang sesuai sama keinginan kalian itu emang susah banget. Jadi di sini aku sengajain alis aku tebal sebelah, jadi kayak seakan-akan aku tuh baru makeup kan. Nah, jadi di sini alis aku kan aku bikin beda. Nah, kalian tuh nggak usah sedih, nggak usah pusing, karena kemajuan teknologi itu telah menciptakan yang namanya concealer. Di sini aku pakai Pro Concealer LA Girl Concealer yang shade natural. Ini adalah maksudnya kayak lumayan bagus buat orang yang baru beginner buat makeup. Ini you must buy this, karena ini harganya juga terlalu mahal, sekitar 50-an ribu ya, 50 sampai 60 ribu, aku lupa harga pastinya berapa. So, kita akan pakai concealer.
Nah kalau pakai concealer itu kayak kamu gimana supaya alis kamu tuh kiri dan kanan tuh rata. Oke, ini aku udah pakai concealer, jadi kayak lebih rapi dan lebih menyamakan kiri dan kanan dari alis aku. Ini belum aku ratain. Buat kalian yang agak susah buat nyamain kiri dan kanan, kalian bisa nambahin kayak gini loh. Nah, concealer kalian bisa kalian tambahin di tengah-tengah alis kalian buat nyamain kalau alis kalian kiri dan kanan itu sama tingginya. Biasanya shading itu biasanya di kalau yang warnanya lebih light, warna yang lebih terang itu biasanya di hidung, terus di dahi, di pipi, bawah mata buat concealer buat concealer di bawah mata, terus sama di bagian dagu dan di bagian atas bibir. Itu biar kalau orang ngeliat muka kita itu kayak muka kita tuh bervolume gitu loh, kayak di bagian sini terang, terus di bagian sini bikin gelap gitu. Ini aku bakal pakai concealer, aku bakal pakai shadingnya di tengah hidung. Gak usah rapi-rapi banget sih. Ini tengah hidung, terus kayak bikin di sini atas bibir dikit, terus di dagu gini, terus biasanya di dahi juga kayak berapa gitu nyambung gini, terus kayak di bawah mata. Biasanya untuk orang-orang yang punya kantung mata kayak aku kini butuh banget sama yang namanya concealer. Jadi concealernya itu di daerah mata ke pipi ini sih biasanya, seluruhan sama hidung gini. Selanjutnya itu memakai warna yang lebih gelap dari warna kulit kalian. Yang highlight ini, yang shadingnya highlightnya ini kan warnanya lebih terang dari muka kalian. Nah kalau yang shadingnya itu lebih gelap dari muka kalian. Nah di sini aku pakai LA Girl 4 Conceal yang tulus. Jadi biasanya kalau buat menggelapkannya itu di bagian-bagian yang ingin kalian gelapin gitu, kayak shading di bagian pipi sama di atas dahi gitu biasanya, sama di hidung. Kalau kalian susah buat bikin shading sesuai sama muka kalian, itu kalian bisa ngeliat jatuhnya kris mata, apa sih namanya, kayak lengkungan mata kalian ke yang nyambung ke hidung loh. Kalau di sini kan kelihatan kalau mata aku gini terus hidung aku gini, berarti kan shading aku jatuhnya di sini nih. Tuh ngikutin lengkungan ini loh, lengkungan mata. Jadi kalian tahu hidung kalian tuh sebenarnya kalau di shading tuh kayak gimana. Tapi kadang ada beberapa orang yang bagian hidungnya itu yang buat di shading itu biasanya lebih gelap. Karena ada beberapa orang yang nggak usah di shading tuh ada kayak bayangan gitu loh di sininya. Jadi kayak gampang tinggal ngikutin aja gitu. Jadi kalau mau shading di bagian pipi buat ngetirusin itu kalian lihat arahnya, ujung telinga kalian nih, ujung telinga aku di sini sih, terus menuju lurus sama bibir kalian gini bentuknya. Kalau shading tuh cuma setengahnya doang, nggak nyampe bibir gini, jadi kayak cuma sedikit doang di sini buat tunjukin kalau biar kelihatan ada tulang pipinya gitu, kayak gini tunjukin ya. Nah gini doang. Oke, cuma setengah kayak gini doang biar kayak gitu loh, kayak terus sama sebelahnya juga. Nah gini. Next, ini adalah bagian yang gak semua orang bisa, maksudnya kayak gak begitu tahu. Ini adalah bagian untuk ngeblend. Blend itu sebenarnya cuma ditepuk-tepuk buat nih memudarkan warna-warnanya gitu. Terus kalau bagian yang antara yang gelap sama yang terang itu agak ditransisi warnanya biar nggak kelihatan beda banget batasnya. Nah untuk di bagian alis itu biasanya aku pakai jari,
karena beauty blender itu terlalu besar, karena takutnya juga mengganggu alis aku yang udah on point. Jadi biasanya aku pakai jari kelingking buat ngeblend sama muka. Biasanya aku pakai jari kelingking buat ngeblendnya, kayak dikatasin gitu loh. Kayak untuk ngeblend bagian daerah hidung, aku juga biasanya lebih seneng pakai kelingking karena biar nggak meluas gitu loh area shadingnya. Dan kalau bisa, kalau buat shading itu usahain garis shadingnya itu lurus, jadi hidung kalian nggak kelihatan mencong gitu. Shading di sini, cara shadingnya itu kayak dikeatasin gitu, arah ke atas di blendnya. Ini yang udah di blend, ini yang belum di blend. Kelihatan nggak? Kayak kelihatan lebih gelap itu areanya. Oke, masalah shading udah selesai. Sekarang kita ke area eyeshadow. Buat eyeshadow, aku saranin pakai warna-warna yang natural aja. Kalau buat kalian yang matanya kayak semacam udah gede dan udah istilahnya belok gitu loh, kayak matanya udah gede, itu aku saranin pakai warna yang nggak gelap eyeshadownya, karena kan mata kalian udah gede, jadi ya biar nggak kelihatan makin gede gitu, kalian pakai warna-warna yang soft kayak warna-warna cream kayak gitu, yang bikin kelopak mata kalian tuh nggak begitu menonjol. Tapi kalau untuk orang-orang yang biasanya matanya sipit gitu kayak atau matanya kecil, itu biasanya pakai warna-warna eyeshadow yang gelap biar matanya kelihatan lebih mencolok gitu, jadi matanya kayak lebih gede. Kalau untuk beginner, kalau kalian masih mau nyoba-nyobain gitu, kalian bisa nyobain Ines yang masuk di 100k makeup challenge aku. Itu udah bagus banget kayak gitu. Kayak aku cuma punya satu yang waktu aku buat 100k makeup challenge itu yang warnanya kayak gini itu. Nah, ngapain beli eyeshadow mama kalau produk lokal aja yang murah cuma 44.000 aja udah bagus, pigmented banget gitu. Shadow itu jangan terlalu banyak warna karena biasanya nggak akan kepake juga gitu. Jadi usahain ya warnanya warna-warna nude aja ya. Tapi buat sekarang aku pakai NYX Love in Paris ini. Untuk eyeshadow, base-nya eyeshadow buat di seluruh kelopak mata itu warna kulit biasanya. Terus untuk yang di bawah alis itu warna yang lebih terang. Terus di bagian tengah mata ini terserah sebenarnya, kayak mau warna hijau kuning itu sebenarnya nggak masalah, tapi kalau aku lebih senang warna yang krem gitu, warna krem semuanya gitu. Terus nanti di bagian ujung mata, biar mataku kelihatan bervolume gitu, aku pakai warna yang lebih gelap, entah itu coklat tua atau aku tambahin sedikit warna hitam gitu. Kalian kayaknya belum butuh brush yang begitu banyak gitu, jadi kayak eyeshadow itu pakai tangan kalian pun bisa. Ini aku pakai warna yang warna ini dulu, yang warna terang. Aku pakai ke seluruh kelopak mata aku, pakai tangan aja biar kita sama. Nih, kelihatan gak sih kalau aku pakai warna yang terang di kelopak mata aku, itu mataku jadi kelihatan lebih sipit kelihatannya. Sedangkan yang di sini tuh yang belum pakai, itu mata aku jadi gede gitu gak sih? Terus kalau mau nge-aplikasiin eyeshadow itu, biasanya kalau aku di jari tengah, terus di tap gitu, gini kan, di tap, terus baru dengan lembut kamu blend. Sekarang aku mau pakai warna coklat tua di bagian keris mata aku. Aku bakal ngambil coklat ini dulu buat sebagai kayak gradasinya gitu warnanya. Terus kayak ditap dulu sedikit di area keris mata, terus beginiin juga, blend juga pakai tangan. Dan aku akan pakai warna yang lebih tua lagi, tapi ada glitternya ini di bagian keris mata aku untuk memperjelas. Tap. Nah, ini aku udah pakai yang warna yang lebih tua di bagian keris. Yang ini belum kelihatan nggak hasilnya tuh, kayak mata aku tuh lebih cekung ke dalam. Oke, buat selanjutnya biasanya sih untuk mempercantik mata, kayak mata lebih hidup gitu, biasanya pakai warna yang terang itu di bagian nih ujung mata di sini, pangkal mata. Itu aku pakai warna NYX ini. Mau pakai di tengah, kayak di area pangkal mata ini, ditep gitu kayak.
Dan buat di area bawah alis itu aku pakai warna yang sama dengan warna yang base tadi aku pakai, yang ini, warna yang terang ini aku pakai ke bawah alis kayak gini. Kalau kayak gini kan udah selesai. Nah biasanya ada beberapa orang atau beberapa beauty vlogger itu yang pakai sampai ke sini. Kenapa? Biar mata itu lebih tajam aja gitu kalau menurut aku. Jadi kayak apa warna yang kita pakai di bagian crease itu kita pakai juga di bagian bawah mata, tapi cuma setengahnya aja. Jadi di sini karena aku pakainya warna yang coklat ini, jadinya aku campurin warna yang coklat sama coklat tua ini buat di bawah mata aku. Nah kalau yang buat di bawah mata itu emang agak susah kalau pakai jari doang. Biasanya pakai brush yang kecil-kecil gini, dipakai disapuin di bawah mata. Tapi jangan terlalu lebar karena takutnya malah mata kamu kayak lebam gitu gak sih? Kalau buat yang di bawah mata bagian depan itu biasanya pakai eyeliner putih. Nah kalau di sini aku saranin pakai yang pack ini. Aku belum nyobain NYX Big Pencil yang itu, belum sempat beli juga. Tapi kalau yang pack ini itu tuh kayak warnanya pigmented sih, gampang keluar gitu warnanya. Tapi sayangnya di sini dia nggak tahan lama gitu. Dari ujung tengah mata sini ke tengah matanya, di bagian line mata kamu. Jadi kan kayak ujung mata gini loh yang ini. Nah itu biasanya dipakai yang warna putih biar matanya tuh kayak lebih hidup gitu. Sekarang kita ke bagian eyeliner. Untuk beginner itu dulu aku kalau belajar pakai eyeliner itu pakai eyelinernya Pixi yang kayak gini. Nah ini tuh aku pakai dulu buat belajar. Kenapa? Karena di sini kuasnya itu langsung tebal dan langsung sekali pakai gitu loh. Kayak kalau pakai ini itu langsung tebal dan enak aplikatornya itu buat belajar. Kalau kalian mau bikin wing liner, kalau di sini nggak bisa, tapi kalian bisa pakai ini, pakai drawing show-nya brush linernya Etude atau pakai Wardah yang Expert Ultimate High Black Liner. Ini juga dua-duanya bisa bikin wing liner, tapi yang ini kuasnya lebih kecil. Nih, kuasnya jauh lebih kecil. Nah, kelihatan kan tuh kayak runcing. Jadi ini enak banget buat jadiin wing liner. Sedangkan kalau yang Wardah itu kayak lebih gede. Nah, kelihatan kan? Kalau mau buat eyeliner yang wing itu ngikutin bawah mata kamu. Jadi kayak seakan-akan menaikkan mata kamu gitu loh, kayak gini kan. Kayak ditarik garis ngikutin liner bawah kamu. Gini, kalau aku gini. Tarik garis. Nah, kayak gini. Setelah kamu kasih garis, terus kamu tarik garisnya ke tengah mata kamu kayak gini. Setelah kamu bikin line-nya udah rapi, baru kamu isi. Cara ngisinya tuh mata kamu tuh sebaiknya ditutup karena biar keisi semua, nggak melayang gitu. Ngerti nggak sih eyeliner yang melayang? Jadi tuh kayak kalau gini tuh kelihatan belum diisi gitu. Jadi lebih baik ditutup aja matanya, terus diisi bagian-bagian yang belum keisi sama liner. Oke, kalau untuk maskara aku ada beberapa rekomendasi buat kalian yang sesuai sama bentuk bulu mata kalian. Jadi ada beberapa orang yang bulu matanya tuh udah lentik dan walaupun panjang atau pendek bulu matanya tuh udah mengarah ke atas. Ada juga orang yang bulu matanya lurus terus pendek. Ada juga yang lurus tapi panjang. Jadi di sini aku ada beberapa maskara yang bisa kalian pakai sesuai dengan bentuk bulu mata kalian. Pertama itu kalau bulu mata kalian udah panjang dan sudah lentik. Nah, kalian cukup pakai yang Volume Express Turbo Boost ini. Ini kayaknya udah bagus banget buat kalian karena di sini dia fungsinya menebalkan bulu mata. Jadi buat kalian yang bulu matanya udah panjang dan lentik, kalian wajib nyobain ini, atau kalian bisa nyobain The Magnum Barbie ya, yang Magnum Barbie itu yang warna kuning. Nah itu juga kesukaan aku. Kalian bisa pakai yang ini.
Nah, kalau buat kalian yang bulu matanya pendek dan lurus atau pendek tapi lentik, nah kalian aku saranin pakai yang ini, yang Maybelline New York yang long extreme, yang ini kayak gini bentukannya. Kenapa? Karena di sini dia tuh bikin bulu mata jadi panjang, beda sama yang Volume Express. Kalau ini dia buat menebalkan tapi buat memanjangkan juga, tapi nggak begitu. Tapi kalau yang si long extreme ini dia tuh bisa memanjangkan bulu mata. Kenapa aku bisa bilang kayak gini? Karena aku udah nyobain gitu. Jadi tuh kayak dia punya serbuk-serbuk gitu, kayak nggak ngerti sih. Dia tuh nggak cuma sekedar maskara yang cair doang, tapi di sini dia kayak punya semacam bulu-bulu halus yang bisa ngebantu buat menebalkan dan memanjangkan bulu mata kalian. Jadi kayak lebih panjang menggunakan si ingredients yang ada dalam sini gitu. Terus kalau buat kalian yang bulu matanya panjang dan lurus tapi belum lentik, aku rekomendasiin dua ini. Yang ini adalah favorit aku. Kalian juga pasti tahu yang suka nonton video aku. Ini adalah L'Oreal Paris yang Double Extension Curl. Nih, bagus banget. Ini tuh hasilnya udah bikin lentik dan bikin bulu mata kalian lebih panjang dan lebih tebal. Nah, kalau yang ini itu adalah Arc-en-Ciel Paris yang Silk Cabaret. Yang ini bentukannya. Ini juga sama, fungsinya sama, aku juga udah nyobain, tapi ini adalah my most favorite mascara ever. Jadi buat bikin kesan bulu mata itu lebih tebal dan lebih bagus maskaranya, jadi cara makainya itu dibikin beberapa layer gitu. Kalau aku makainya di kacanya itu dibikin ke bawah gitu, terus aku lihat ke bawah, jadi kayak kelihatan gitu akar bulu matanya. Terus pertama, kalau layer yang pertama tuh kita lurus-lurus dulu, ngikutin alis bulu matanya, kita ngikutin bulu matanya buat layer pertama. Oke, ini udah selesai layer pertama. Nah, buat layer yang kedua dan selanjutnya itu makanya kayak zigzag gitu loh, jadi kayak gini. Nah, setelah layer pertama kita bikin kayak gini. Untuk layer yang terakhir, kalian rasa udah cukup, itu kembali disisir gitu loh, kayak gak zigzag lagi, terus tapi lurus-lurus aja buat ngerapiin bulu matanya jadi lebih rapi. Oke, ini udah aku pakai di kedua mata aku, dan ini belum menggunakan penjepit bulu mata ya. Jadi ini murni hasil dari si L'Oreal Paris-nya yang Double Extension Curl. Nah, udah melantikan dan memanjangkan bulu mata aku. Kalau dilihat dari samping kelihatan gak sih? Kayak gini. Kelihatan gak? Ini aku bakal ngejepit bulu mata aku. Kayak disentuh sedikit aja, jangan sampai ditekan keras-keras. Nah, kelihatan kan bedanya? Ini yang udah dijepit dan ini yang belum dijepit. That's why aku suka banget ngejepit bulu mata aku, karena hasilnya jadi bagus banget. Sekarang kita ke blush on. Di sini aku ada 3 rekomendasi blush on. Ada Poppy D'Arsono. Ini yang Tony yang nomor 06. Ini kesukaan aku. Color Show Blast. Ini yang Fresh Coral yang kecil gini, dan Darling Tint. Buat sekarang aku pakai yang Dear Darling Tint aja ya. Pakai dari tangan-tangannya ini. Aku lipat gini terus kayak gini. Terus baru aku aplikasiin, aku taburin ke bawah mata biar kelihatan lebih segar gitu fungsinya. Aku untuk lipstick pakai yang Galactic Beauty Matte Lip Paint. Ini yang Starlet. So, ini dia hasil makeupnya. Jadi setelah perjalanan yang panjang kita belajar bareng, akhirnya kita selesai makeup juga. So, sekian dulu video kali ini. But I have a surprise for you. Jadi, aku akan membuat 1000 subscriber giveaway. Jadi, sebenarnya ini gak surprise banget sih, surprise buat aku doang. So, jadi di
giveaway ini dalam rangka merayakan 1000 subscriber YouTube aku. Jadi terima kasih buat kalian semua yang udah support aku, yang udah subscribe YouTube aku. Terima kasih banget, aku gak akan bisa tanpa kalian. Yang belum subscribe bisa di subscribe biar bisa ikutan giveaway-nya. So, giveaway ini mudah banget cara ikutnya. Kalian cuma recreate makeup aku, terserah itu yang mana aja, yang nantinya bakal aku tulis di description box yang mana aja makeup look yang boleh kalian recreate. Karena ada beberapa makeup kayak back to school itu kan nggak makeup tuh, itu kan kayak nggak usah di recreate gitu. Jadi beberapa video yang akan aku tulis di description box itu yang boleh di recreate. Terus kalian post di Instagram, nge-tag aku dan nge-tag 2 orang teman kalian. Kalian tulis caption "Assalamualaikum cantik", kemudian kalian tulis kenapa kalian subscribe YouTube aku dan harapan kalian untuk YouTube aku, channel YouTube aku kedepannya itu apa aja. Pakai hashtag Rafcha 1K subscriber giveaway. Kepanjangan gak sih? Rafcha 1K subscriber giveaway. Dan pemenangnya itu akan aku umumkan di Instagram aku. Jadi kalian jangan lupa follow Instagram aku biar tahu perkembangannya, siapa aja yang menang. Jadi aku akan pilih 3 aja pemenang, grand winner dan 2 winner. Grand winner ini akan mendapatkan tada, Laneige baby cushion. Tapi aku usahain buat yang limited edition, yang Galaxy, yang limited, yang edisi terbaru, yang Galaxy atau apa ya, yang packagingnya bro, yang packagingnya lucu banget, yang kayak gini, yang kayak gitu. Kalau lucu banget, gemes banget, aku pengen mau beli, tapi buat subscriber gue aja deh. Tapi maaf banget, aku belum beli produknya. Jadi gini, aku tuh pengen ngasih Laneige ini karena aku suka banget, seperti yang kalian tahu aku cinta banget sama Laneige ini. Jadi aku akan kasih ke kamu yang winner yang pertama. Tapi setelah aku menentukan pemenangnya, baru aku beli makeupnya. Karena berhubung aku bakal ngeliat dulu kalian, aku minta buat milih shade-nya sendiri gitu, biar kalian nggak kayak aku yang tiba-tiba shade-nya keterangan. Aku nggak pengen banget, sayang banget kan aku udah ngasih kalian Laneige baby cushion ini buat kalian pakai, tapi malah keterangan atau kegelapan di kalian gitu. Jadi kayak nggak ada gunanya gitu nggak sih? 2 winner lagi, aku akan memberikan voucher seharga 50.000 untuk belanja di online shopnya @lipsius.id. Aku akan tulis di description box juga. Aku itu akan memilih pemenangnya. Pertama itu dari recreate looknya semirip apa, dan dari resolusinya. Aku suka ngelihat foto yang bagus gitu loh, kayak sebenarnya nggak mesti kamera yang bagus sih, cuma setidaknya terang gitu, jangan yang gelap. Karena aku suka banget ngeliat foto-foto yang cantik-cantik gitu, aku suka banget. Jadi aku berharap kalian ngasih foto yang menurut kalian sebagus mungkin buat aku gitu. Jadi ya, sekian dulu video kali ini. Good luck buat kalian yang ikut giveaway. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini berguna buat kalian. See you in the next video and thank you for watching.